6 bulan sudah pasca peristiwa pengeroyokan Kompol Aditya Mulya Ramdhani. Namun hingga sampai saat ini, penyembuhan Kompol Aditya masih terus diupayakan. Kepolisian Republik Indonesia pun turut memberikan dukungan penuh. Sepulangnya dari Singapura, perawatan Kompol Aditya diambil oleh tim kesehatan Rumah Sakit Bayangkara. Terdapat 7 dokter spesialis dalam tim kesehatan ini. Kami merawat Kompol Aditya mulai tanggal 17 September 2019. Beliau dirawat di rumah atas permintaan keluarga, tetapi tetap kami pantau dengan tim kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit Bayangkara maupun Bidokes Polda Jawa Tengah. Tim itu terdiri dari perawat dan tim medis. Tim medis terdiri dari tim dokter umum dan tim spesialis. Dokter spesialisnya semua dari Rumah Sakit Bayangkara, terdiri dari spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis saraf, spesialis THT, spesialis mata, spesialis gizi, spesialis rehab medik. Itu semua kita bikin jadwal, sehingga untuk teman-teman perawat itu tiap hari ada yang berjaga. Lalu kemudian untuk teman-teman dokter umum, itu setiap hari juga ada yang memvisit beliau. Lalu fisioterapi juga kita lakukan setiap hari. Untuk teman-teman dari TS spesialis itu kita jadwalkan seminggu sekali sesuai dengan kondisi Bapak Aditya. Untuk perkembangannya saat ini sudah relatif lebih baik dibanding ketika kita terima. Untuk cedera kepalanya sudah GCS itu adalah diukur dengan GCS. GCS itu adalah Glasgow Coma Scale untuk mengukur kesadaran seseorang. Saat ini masih termasuk dalam cedera kepala yang sedang. Untuk respon sudah lebih membaik, artinya respon gerak, respon terhadap keadaan sekitar, beliau lebih merespon dibanding dengan ketika awal datang. Untuk gizi juga makanan sudah kita sesuaikan, beberapa alat masih terpasang pada beliau saat ini, salah satunya adalah untuk pemberian makanan yaitu PEG, dan untuk pembersihan jalan napas yaitu pakai tracheostomi. Untuk kedepannya kita melanjutkan dari program yang sudah direncanakan saat di Singapura, yaitu untuk penggantian PEG yang untuk saluran makan itu adalah setiap 6 bulan sampai 12 bulan, berarti ketika dipasang menurut catatan tanggal 22 Agustus, lalu untuk tracheostomi juga nanti akan diganti tiap 3 bulan, lalu untuk kraniotomi, kranioplasti itu nanti tergantung dari kondisi beliau. Jadi kita program ke depan hanya menindaklanjuti apa yang memang sudah dikerjakan di Singapura. Seperti tadi penggantian PEG setiap 6 bulan, penggantian tracheostomi setiap 3 bulan, lalu untuk filter tracheostomi juga kita ganti setiap minggu mungkin Mas. Sudah kita laksanakan semua. Untuk support kami selalu mensupport Mas, baik dari teman-teman medis maupun kepada pimpinan kami juga mensupport dari keluarga, dan alhamdulillah memang ada kemajuan dari Bapak Aditya dibanding ketika awal kita terima dari Singapura. Untuk menjadi seperti yang kita harapkan memang butuh waktu. Peristiwa ini tentunya menorehkan kepiluan amat dalam di hati keluarga Kompol Aditya, terutama di hati istrinya, Dewi Setiawati. Kini, Dewi pun harus mengambil alih peran kepala keluarga. Ia harus mengurus segala hal, menghadapi permasalahan, dan mengambil keputusan. Semua itu harus ia lakukan sendiri. Dewi pun mengakui ini bukan hal yang mudah untuknya. Suami saya itu adalah sosok yang penyabar, dan dia itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarga, terutama kepada saya sebagai istri, anak-anak, ke orang tua juga. Dia anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya, seperti itu. Dan dia juga teman ngobrol yang enak, dan saat ini saya benar-benar kehilangan teman ngobrol. Terus terang memang saya itu setiap permasalahan selalu saya menanyakan kepada suami saya, apakah ini bisa kita lakukan atau tidak.
selalu suami saya, karena saya nggak bisa memutuskan tanpa persetujuan dia. Dan sekarang itu terasa sekali, harus memutuskan sendiri, ngambil putusan sendiri, itu yang berat buat saya sebetulnya itu. Karena apapun permasalahannya selalu kita selesaikan dengan kita ngobrol berdua seperti itu. Dan dia juga tipe ayah yang suka, yang pecinta anak-anak, jadi dia itu sayang anak-anak. Jadi kadang pulang kantor masih belum lepas seragam, masih pakai seragam, dia udah ngajak anak-anak main seperti itu. Dan setiap ada kesempatan waktu libur atau dia lagi off, nggak kerja, pasti dia usahakan untuk bermain dengan anak-anak, kemana main atau apa seperti itu. Awal mula anak saya tidak saya kasih tahu pada waktu kejadian, tapi karena memang kondisinya sangat memprihatinkan waktu itu. Tapi begitu sudah di Singapura, sudah layak untuk dijenguk lah. Anak-anak saya bawa ke Singapura dan saya jelaskan bahwa papinya ini sedang bertugas. Dalam pelaksanaan tugas, dia mengalami kecelakaan bertugas seperti itu. Tapi anak-anak sekarang kan sudah lebih tahu melalui media sosial, dengan lewat YouTube dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya anak-anak sudah tahu, cuman saya bilang nggak apa-apa, ini papi lagi bertugas. Rencana buat anak-anak ya kita tetap masih beraktivitas seperti biasa, masih sekolah, dan saya sudah memikirkan ke depan itu harus melakukan entah itu saya harus usaha atau apa, di lain kita harus istilahnya cuma mengandalkan gaji dari suami saya yang didapatkan, itu pasti dengan suami saya sakit otomatis pengeluaran pasti lebih besar dibanding, dan saya akan memulai itu. Saya sangat berterima kasih, Polri sudah memberikan banyak support yang luar biasa. Harapan terbesar saya ya suami saya bisa sembuh dan sehat seperti sedia kala, dan bisa beraktivitas lagi seperti semula, masih bisa bekerja lagi. Ya, manusia boleh punya harapan, tapi semua kan bisa kita kembalikan lagi ke yang kuasa. Seperti itu. Saya punya keyakinan yang besar terhadap diri saya dan suami saya. Harus yakin seperti itu. Sebelum saya menikah dengan suami saya sudah tahu tugas dan risiko seorang istri. Suami saya tuh seperti apa nanti ke depannya. Seandainya seperti ini, terjadi seperti ini, ya kita harus bisa nerima. Cuman memang pada waktu kejadian sempat kita merasa, aduh kenapa ya ini terjadi sama kita gitu. Cuman kembali lagi bahwa dari awal pun saya tahu bahwa ini adalah salah satu resiko tugas seorang Polri. Saya bangga mempunyai bapak yang bertugas sebagai polisi sampai akhir hayatnya.